Selamat datang di Pulau Rempang, tempat di mana perjuangan masyarakat untuk mempertahankan tanah adat mereka bergolak hebat. Kerusuhan terbaru di Kota Batam memicu ancaman serius terhadap investasi asing dan memperlihatkan pertarungan antara kepentingan ekonomi dan warisan budaya. Kami mengajak Anda memahami lebih dalam permasalahan ini, menyingkap suara-suara yang terpinggirkan, dan menyoroti jalan keluar yang adil. Simak kisah kompleks dari sudut pandang yang berbeda dalam video ini. Pada 11 September 2023, terjadi kerusuhan di Kota Batam yang mengakibatkan banyak korban kekerasan, termasuk para demonstran, polisi, dan bahkan petugas keamanan BP Batam, Otoritas Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Polisi menangkap 43 demonstran karena rangkaian kerusuhan ini terbukti sebagai yang terparah di Kota Batam sejak kerusuhan rasial antara pekerja lokal dan pekerja asing pada tahun 2010. Konflik terbaru ini dipicu oleh rencana penggusuran lahan untuk mengembangkan kawasan industri dan pariwisata Eco City di Pulau Rempang, hanya 3 km dari Pulau Batam. PT Makmur Elok Graha, MEG, pemilik hak atas tanah, diperkirakan akan membangun pabrik kaca dan panel surya dengan investasi dari grup Xinyi Cina. Pengembangan ini menjadi fokus pemerintah pusat setelah Presiden Joko Widodo. Jokowi mengunjungi Tiongkok pada akhir Juli. Eco City Rempang telah diangkat menjadi proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Menteri Urusan Ekonomi Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini diharapkan dapat mengundang investasi senilai total 381 triliun rupiah, 25 miliar dolar AS, hingga tahun 2080. Untuk mewujudkan proyek ini, penduduk Pulau Rempang diminta untuk berpindah dari tanah mereka ke lokasi yang akan ditentukan oleh BP Batam. Awalnya, BP Batam menargetkan relokasi ini, yang melibatkan sekitar 700 keluarga terdampak. Selesai pada akhir September 2023. Para penduduk yang telah tinggal selama beberapa generasi di tanah tersebut menolak tawaran pemerintah untuk berpindah ke lokasi baru. Bagi mereka, tanah ini adalah bagian dari adat mereka. Dikenal sebagai Kampung Tua. Pemerintah menawarkan kompensasi berupa rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah dan luas tanah 500 meter persegi. Pemerintah juga akan membebaskan penduduk yang direlokasi dari biaya sewa rumah selama pembangunan rumah baru serta memberikan dukungan keuangan sebesar 1 juta rupiah per kepala keluarga. Namun, penduduk menganggap kompensasi ini tidak memadai dan mengkritik pemerintah karena membuat keputusan rencana ini secara sepihak, sehingga mereka menolak tawaran tersebut. Kemarahan ini memicu penolakan terhadap investasi yang direncanakan dan aksi demonstrasi. Perubahan penggunaan lahan di Pulau Rempang mencerminkan ketidakpastian regulasi mengenai penggunaan lahan di Indonesia secara umum. Rencana investasi saat ini di Pulau Rempang bisa ditelusuri kembali ke awal tahun 2000-an. Pada tahun 2002, BP Batam dan pemerintah kota menandatangani perjanjian investasi dengan PT Makmur Elok Graha, PT MEG, anak perusahaan Arta Graha Group yang dimiliki oleh konglomerat Tommy Winata. Perjanjian tersebut memberikan hak konsepsi pengelolaan lahan kepada PT MEG, namun PT MEG baru-baru ini baru melaksanakan rencana investasinya. Selama periode ini, terjadi pergeseran fungsi lahan, termasuk orang-orang yang menduduki lahan komersial untuk tujuan perumahan. Hal ini diperbolehkan oleh pemerintah daerah karena rencana investasi sebelumnya tidak jelas. Perubahan penggunaan lahan di Pulau Rempang mencerminkan ketidakpastian regulasi mengenai penggunaan lahan di Indonesia secara umum. Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto menyatakan bahwa lahan yang diduduki oleh penduduk tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa insiden terkini di Rempang disebabkan oleh keputusan pemerintah lokal dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengubah status fungsional lahan. Ketidakpastian regulatif ini menciptakan konflik antara warga setempat dan pemerintah.
rencana pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kawasan industri Eco City sejalan dengan kepentingan Aliansi Masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Namun, mereka menolak tegas penggusuran 16 kampung Melayu tua di Rempang. Menurut mereka, Kampung Tua Melayu memiliki nilai sejarah bagi masyarakat adat dan penggusuran ini akan menghilangkan tradisi mereka. Kekerasan terbaru ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki pendekatan mereka terhadap masyarakat lokal. Keterlibatan TNI dan tindakan keras polisi serta aparat keamanan dalam menanggapi para demonstran telah menimbulkan lebih banyak ketakutan dan kemarahan. Misalnya upaya BP Batam untuk menyosialisasikan proyek Eco City melalui media sosial tidak efektif. Masyarakat meragukan manfaat mendirikan kampung baru untuk komunitas mereka dan khawatir hak-hak mereka akan diambil terkait tanah yang sudah mereka miliki. Keraguan ini wajar, mengingat para penduduk belum melihat adanya pembangunan rumah atau fasilitas di tempat di mana mereka seharusnya direlokasi. Konflik di Batam dapat berdampak besar pada iklim investasi di Kepulauan Riau jika terjadi demonstrasi lebih lanjut yang berujung pada kekerasan. Investor membutuhkan stabilitas politik dan keamanan untuk investasi mereka. Demonstrasi yang berujung pada kekerasan atau mogok bukanlah hal baru di kota Batam. Menurut studi oleh Francis Hutchinson, demonstrasi periodik dan mogok telah merugikan sentimen investor. Pada tahun 2011, pekerja melambat dan demonstrasi mengakibatkan kerugian $10 juta AS bagi Batam. Gangguan sipil ini terulang setiap tahun, menyebabkan beberapa investor meninggalkan Batam sepenuhnya. Hal ini merugikan ekonomi lokal yang bergantung pada investasi asing, khususnya dari Singapura. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi wilayah Batam, Bintan, dan Karimun, BBK, didorong oleh konektivitasnya yang dekat dengan Singapura. Presiden Jokowi kini telah mengirim Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia untuk melakukan dialog dengan masyarakat dan mencapai kesepakatan. Keberhasilan masa depan proyek strategis nasional Eco City pada akhirnya bergantung pada apakah pemerintah pusat dan daerah dapat berkomunikasi dengan efektif dan memberikan kompensasi yang memadai bagi penduduk Rempang yang terkena dampak. Jika pendekatan yang tidak represif dan kompensasi yang adil, termasuk perumahan permanen dan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena dampak, dapat diambil, proyek ini lebih mungkin mendapatkan dukungan masyarakat dan memulihkan reputasi pemerintah. Konfrontasi ini menggambarkan ketegangan yang semakin meningkat antara pihak berwenang dan masyarakat lokal di seluruh Indonesia terkait sejumlah proyek infrastruktur. Banyak di antaranya didanai oleh perusahaan Tiongkok yang mengancam menggusur masyarakat adat. Saat Indonesia dengan agresif mencari investasi Tiongkok untuk proyek-proyek ambisius di dalam negeri, para pengamat mengatakan bahwa ketegangan-ketegangan ini diprediksi akan semakin memuncak. Pada bulan Juli, dalam pertemuan dengan para pengusaha di Tiongkok, Presiden Indonesia Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, mendorong para calon investor untuk menyuarakan setiap kekhawatiran jika mereka mengalami kesulitan dengan proyek-proyek mereka di Indonesia. Saya berharap jika ada masalah terkait perizinan atau perolehan tanah, tolong sampaikan, ujar Nia. Dua pemerintah menyadari bahwa ada banyak sentimen negatif terhadap investasi Tiongkok, kata Siwage Dharmanegara, seorang peneliti senior di Institut ICAS Yusof Ishak dan ko-koordinator program studi Indonesia di institut tersebut. Menurut survei 2022 yang dilakukan oleh institut tersebut terhadap masyarakat umum Indonesia, 60% responden merasa bahwa inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, proyek investasi infrastruktur internasional unggulan negara tersebut, hanya akan menciptakan jebakan utang finansial bagi negara-negara lain termasuk Indonesia untuk terlilit utang berat pada Tiongkok. Ketakutan serupa juga tercermin di seluruh Asia Tenggara, dengan 64,5% responden dari survei Institut ICAS Yusof Ishak, lainnya tahun ini menyatakan khawatir terhadap pengaruh ekonomi regional yang semakin besar dari Tiongkok. Sikap negatif terhadap proyek infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok di Indonesia muncul seiring rangkaian kekecewaan yang mencolok, terutama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Kereta api yang menunda peluncurannya pada Agustus ini telah dihantui oleh melesetnya anggaran dan kekhawatiran akan keselamatan.
Indonesia juga berupaya memanfaatkan posisinya sebagai produsen nikel terbesar di dunia untuk menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik global. Meskipun dorongan nasional ini, yang juga didukung oleh investasi Tiongkok, datang dengan risiko serius terhadap lingkungan dan kesehatan. Meskipun demikian, meski mendapat kritik terkait risiko lingkungan dan sosial yang dibawa oleh proyek-proyek ini, bagi masyarakat lokal, pihak berwenang sangat sadar akan manfaat ekonomi yang meluas yang bisa diraup Indonesia dari investasi semacam ini. Pasca protes keras terhadap Rempang Eco City, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara tegas mendesak masyarakat untuk menjaga ketertiban demi melindungi iklim investasi. Proyek ini berpotensi memberikan manfaat besar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia, ujarnya dalam pernyataan pada Selasa. Jokowi mengatakan pada Selasa bahwa konflik di Rempang adalah hasil dari kurangnya komunikasi antara pihak berwenang lokal dan warga. Dia juga menunjuk Menteri Investasi Negara untuk menjelaskan proyek kepada warga Rempang, termasuk kompensasi yang akan mereka terima dari perolehan tanah. Sementara itu, penangkapan terbaru telah menimbulkan ketakutan segar di kalangan masyarakat setempat karena polisi terus memburu tersangka dalam kerusuhan di Rempang. Bagaimana pendapat Anda tentang isu ini? Silahkan komen, subscribe, dan tekan tombol loceng untuk mengikuti perkembangan seterusnya.